Bagaimana dengan banjir yang ada di yang ada di sana begitu kan, di Jawa Tengah begitu kan? Ini kan cukup menarik juga begitu, dalam artian bahwa ya selama ini kalau kita lihat bahwa ya prestasinya jauh begitu kan, bahkan dianggap 0% prestasi Pak Ganjar ini begitu kan. Angka kemiskinan, wadas, banjir masih belum teratasi kok begitu kan. Di mana walaupun Anda mengarang sejuta apapun karangan Anda dalam logika yang yang kritis ya terhadap junjungannya, pasti kenyataannya adalah 0% begitu kan. Semarang banjir udah kayak Danau Toba, udah gitu maling uang zakat. Oke, jangan sampai begitu. Kemudian jabat gubernur aja nggak bisa atasi banjir di daerahnya Jateng, apalagi buat pimpin Indonesia. Juga dana Basnas dipakai buat kader PDIP, bikin rumah gawat deh pemimpin seperti ini. Kemudian yang mengadu domba itu bukan Refli tapi buzzer RP-nya Ganjar. Jangankan ngatasi banjir, ngatasi penambang ilegal saja nggak becus. Ganjar sebetulnya sudah diingatkan berbagai pihak ya, bisa dikatakan oleh orang-orang PDIP itu sendiri, bahkan Megawati ya dalam satu video online itu webinar apa seperti apa, mana ini ada Ganjar, kelihatannya ada diingatkan tentang rob, tentang banjir yang ada di Semarang itu ya. Entah apa yang dikerjakan oleh Ganjar itu. Terkait dengan banjir yang ada di Jawa Tengah, dan hari ini terbukti begitu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tidak dihiraukan, bahkan dihiraukan oleh oleh Pak Ganjar begitu kan. Artinya apa? Artinya pemimpin sebagai ketum dari ketua PDIP sendiri diabaikan, apalagi rakyatnya kan, kira-kira seperti itu pikirannya begitu. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali kalau kita melihat kritikannya ini begitu. Dan bahkan Rizal Ramli sudah mengatakan, kemana Pak Ganjar, kok tiktokan aja, padahal Ibu Mega sudah sejak 2 tahun lalu ingatkan potensi banjir di Semarang. Ini komentar-komentar kritikan pedas begitu kan. Sama-sama Gubernur Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo, siapa yang paling baik kualitas kerjanya? Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refli Harun membandingkan kinerja Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo karena keduanya pernah dan masih menjabat sebagai gubernur. Refli mengatakan track record mereka menjadi gubernur bisa menjadi pertimbangan jika keduanya mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Kalau ada pertanyaan apakah dia Ganjar berhasil menjadi gubernur atau tidak, sama seperti Anies berhasil atau tidak, saya akui saya tidak memiliki sebuah perangkat yang cukup ya. Saya hanya menyampaikan aspirasi publik, jelas Refli. Sebelumnya dia membahas mengenai insiden banjir di Semarang yang menurutnya bisa menjadi catatan buruk bagi kinerja Ganjar. Istilahnya di kandang sendiri Ganjar saja tidak bisa mengatur dan mengawasi kinerja pemerintahannya. Tapi itu tantangan bagi Ganjar kalau seandainya dijadikan calon presiden, dan tentu juga tantangan bagi Anies Baswedan yang karyanya dirusak-rusak oleh Heru Budi, ya jelas dia. Padahal dia atau Heru Budi bukan official gubernur, hanya menjabat yang ditunjuk tetapi merusak apa yang sudah dilakukan Anies selama 5 tahun. Bahkan ada yang membandingkan 2 tahun Heru lebih baik daripada 5 tahun Anies, tambahnya. Sekali lagi, tapi kita tidak bisa membandingkan Anies dan Ganjar ya, karena Anies dan Ganjar itu pemimpin sebuah wilayah yang relatif agak beda, ungkapnya. Kalau Anies daerahnya tunggal ya, Jakarta itu sebagai satu kesatuan. Kalau Ganjar, Jawa Tengah itu ada kabupaten dan kotanya, tuturnya. Di satu sisi bisa positif, tapi di sisi lain bisa agak susah dia melakukan katakanlah pembangunan atau peraturan-peraturan. Seandainya koordinasi dengan kota dan kabupaten yang kurang baik, ungkapnya. Sementara
Kata dia, di Jakarta, semua wali kota itu bawahan dari gubernur karena memang tidak ada wilayah otonom di luar Jakarta sebagai provinsi. Sama-sama Gubernur Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo. Siapa yang paling baik kualitas kerjanya? Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refli Harun membandingkan kinerja Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo karena keduanya pernah dan masih menjabat sebagai gubernur. Refli mengatakan track record mereka menjadi gubernur bisa menjadi pertimbangan jika keduanya mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Kalau ada pertanyaan apakah dia Ganjar berhasil menjadi gubernur atau tidak, sama seperti Anies berhasil atau tidak, saya akui saya tidak memiliki sebuah perangkat yang cukup ya. Saya hanya menyampaikan aspirasi publik, jelas Refli. Sebelumnya dia membahas mengenai insiden banjir di Semarang yang menurutnya bisa menjadi catatan buruk bagi kinerja Ganjar. Istilahnya di kandang sendiri Ganjar saja tidak bisa mengatur dan mengawasi kinerja pemerintahannya. Tapi itu tantangan bagi Ganjar kalau seandainya dijadikan calon presiden, dan tentu juga tantangan bagi Anies Baswedan yang karyanya dirusak-rusak oleh Heru Budi, ya jelas dia. Padahal dia atau Heru Budi bukan official gubernur, hanya menjabat yang ditunjuk tetapi merusak apa yang sudah dilakukan Anies selama 5 tahun. Bahkan ada yang membandingkan 2 tahun Heru lebih baik daripada 5 tahun Anies, tambahnya. Sekali lagi, tapi kita tidak bisa membandingkan Anies dan Ganjar ya, karena Anies dan Ganjar itu memimpin sebuah wilayah yang relatif agak beda, ungkapnya. Kalau Anies daerahnya tunggal ya, Jakarta itu sebagai satu kesatuan. Kalau Ganjar, Jawa Tengah itu ada kabupaten dan kotanya, tuturnya. Di satu sisi bisa positif, tapi di sisi lain bisa agak susah dia melakukan katakanlah pembangunan atau peraturan-peraturan. Seandainya koordinasi dengan kota dan kabupaten yang kurang baik, ungkapnya. Sementara kata dia di Jakarta, semua wali kota itu bawahan dari gubernur karena memang tidak ada wilayah otonom di luar Jakarta sebagai provinsi. Sama-sama Gubernur Anies Baswedan vs Ganjar Pranowo. Siapa yang paling baik kualitas kerjanya? Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refli Harun membandingkan kinerja Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo karena keduanya pernah dan masih menjabat sebagai gubernur. Refli mengatakan track record mereka menjadi gubernur bisa menjadi pertimbangan